banyak orang kan sibuk dengan palingan kalau ke gereja bagian atas, karena saya udah merasakan berdoa di bawah tadi, makanya ketika nyari ketenangan saya lebih memilih untuk di gereja bawah tadi, bukan yang di sebelah atas. Dan kemudian boleh ceritakan nggak proses ketika mau sadar? Proses syahadatnya yang cuma cerita ya apa ya, agak lucu juga sih tentang adik saya itu yang selain syahadatnya itu tentang adik saya, karena waktu itu ketika saya mau syahadat itu kan ya kaget, tiba-tiba diajak ke acara di Balai Sudirman waktu itu, Umi Irena, terus yang syahadatkan itu Ustadz Hafiz Abdurrahman. Jadi setelah sebelum syahadat itu adik saya yang namanya Pius, nah, itu kan tanggal 25 Desember kan, nah, dia kan ngucapin selamat Natal, nah, akhirnya kan nggak tak bales. Terus lagi di mana Cak? Saya bilang ini lagi di Balai Sudirman. Lah kok Natal ke sana ngapain gitu. Ya akhirnya sama si Pius tadi, itu beliaunya datang dan ngelihat saya tuh udah syahadat, udah salaman disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video, yaitu tentang mualafnya salah seorang calon pastor, yang mana pastor ini adalah pimpinan tertinggi di gereja Katolik. Jika di dalam Katolik disebut dengan pastor, namun jika di dalam Kristen Protestan mereka disebut dengan pendeta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun saudara kita ini telah dibimbing untuk menjadi seorang pastor, namun saudara kita ini akhirnya memeluk agama Islam karena katanya setiap beliau berdoa dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, maka ada perasaan lain di hatinya. Ia mengatakan tidak sesuai, tidak pas jika dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Namun yang pas baginya jika beliau ini berdoa, beliau mengatakan dengan menyebut sebagai
Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita membaca Alkitab atau kitab sucinya orang Kristiani ini, memang tidak ada salah satu ayat pun yang mengatakan Yesus itu adalah sebagai Bapa. Yesus itu sebagai Yahweh. Yesus itu sebagai Elohim. Atau Yesus itu sebagai Allah. Tidak ada. Cuman yang ada, kita jika membaca Alkitab itu hanya terdapat dengan sebutan dengan kata Tuhan. Itu pun ada jika kita membaca kitab Inggrisnya, yaitu Alkitab berbahasa Inggris. Tuhan itu diterjemahkan dengan Lord. Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti Tuhan. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Yang mana jika kita membaca Alkitab berbahasa Inggris, maka kitab Yohanes pasal 13 ayat 3 itu berbunyi adalah call me, you call me Lord, and you call me teacher and Lord. Yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, panggillah aku dengan sebutan guru dan Tuhan. Padahal terjemahan yang tepat adalah Lord itu Tuhan. You call me teacher and Lord. Panggillah aku sebagai guru dan Tuhan. Namun lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti Lord menjadi Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa disebut dengan Lord itu Tuhan? Karena para bangsawan di Inggris sana menyebut Tuhan itu Lord. Tuan tanah itu Lord, orang bangsawan itu Lord. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, yang mana baru-baru ini saja di Indonesia ada Kaisar Empire Sunda, yaitu dia menamakan dirinya dengan Lord Rangga, Tuan Rangga. Tak mungkin Lord itu Tuhan. Nah, banyak sekali di Inggris sana orang bangsawan yang bergelar Lord, yang artinya Tuhan. Karena jika Tuhan berbahasa Inggrisnya adalah God, God itu adalah Tuhan. Sebenarnya terjemahan yang tepat untuk Tuhan itu adalah God, bukan Lord. Maka kami menyebutnya Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti. Lord dipanggil Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita membaca Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jika terjemahannya itu pas. Bahkan di dalam Alkitab, kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan dia itu tidak dapat berbuat apa-apa
Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus berkata bahwasanya Dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Ini sangat jelas sekali. Jadi penghakiman Yesus itu adil karena beliau ini mendengar, mendapat wahyu yang Dia sebut sebagai Bapa. Jadi Yesus itu berbuat adil karena mendengar perintah dari Bapa. Penghakimanku adil karena aku bukan menuruti kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus mengatakan Dia utusan. Sangat jelas sekali. Utusan itu sudah tentu lebih rendah daripada orang yang mengutus. Misalnya bupati mengutus ajudannya, sudah tentu bupati lebih tinggi, lebih besar jabatannya daripada ajudan yang mengutusnya. Jelas, ajudan itu sudah tentu di bawah bupati. Begitu juga Yesus. Yesus itu lebih rendah dari Bapa yang mengutus Dia. Sangat jelas sekali. Dan jika ada orang yang bersaksi di dalam Alkitab, misalnya Yesus itu Alfa dan Omega, ini kesaksian Yohanes dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah mimpi daripada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus sudah membantahnya. Yesus sudah membantahnya di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Di mana di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36 itu Yesus berkata bahwasanya tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang sedang kukerjakan sekarang, dan itu yang memberi kesaksian kepadaku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, di sini kembali lagi Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah segala yang dikerjakannya di dunia ini adalah mendapat perintah dari Sang Bapa. Berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu Bapa. Siapa Bapa ini? Bapa ini dilanjutkan oleh Yesus pada kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Di situ Yesus berkata, Bapakku yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Jadi Bapa ini gaib. Suaranya pun tidak kita dapat dengar dan rupanya pun tidak dapat kita lihat. Berarti Bapa ini adalah gaib. Sama dengan Allah Muslim. Allah itu tidak dapat dilihat. Kita pun tidak dapat mendengar suara Allah kecuali di surga nanti. Jika di surga baru Allah menampakkan wujudnya. Itulah nikmat
yang paling besar yang didapat oleh penghuni surga, karena dapat melihat Allah di dalam surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena calon pastor ini tidak dapat mendapatkan ayat yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Yahweh, atau Yesus itu adalah Elohim, maka beliau akhirnya memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam jangan ragu dengan Islam. Islam itu adalah agama yang benar. Ini terdapat di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat 33. Yang mana situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, tercatat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya adalah Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dibenarkan atas segala agama yang ada di dunia ini, walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyukainya. Musyrik ini maksudnya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah maksudnya Allah itu ada 3, Allah itu ada 2. Itu yang maksudnya menyekutukan Allah. Di dalam agama Islam jelas sekali Allah itu hanya satu. Terdapat di dalam Al-Quran Karim, terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Sebenarnya di dalam Alkitab kepada kaum Kristiani, di dalam Alkitab Anda juga terdapat ayat yang mengatakan bahwa Allah itu satu, Yahweh itu satu, Elohim itu satu. Mungkin hanya penyebutannya yang berbeda. Ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29, yang mana bunyinya lebih kurang adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali kami Muslim mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, alias Nabi Isa. Untuk perlu diketahui bahwasanya ajaran Kristen itu sangat berbeda dengan ajaran Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Karena ajaran Kristen itu banyak mengambil daripada ajaran-ajaran Paulus, ajaran-ajaran Paulus yang mana terdapat di dalam surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Eklesia, Filipi, di Titus, di Korintus, di Roma, dan Efesus, dan di Tesalonika, dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bahwasanya agama Kristen itu mengambil ajaran Paulus yang terdapat di surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Nah,
Jika ajaran Yesus itu sangat tepat sekali, cocok sekali dengan ajaran agama Islam. Yesus mengatakan Allah itu satu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia tidak mengubah hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti jelas siapa yang disembah oleh kitab Taurat, siapa yang disembah oleh orang yang di kitab Taurat dan kitabnya para nabi, sudah tentu Allah. Jadi Yesus datang tidak untuk mengubah itu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, dan bagi kaum non-muslim yang menonton channel ini, percayalah dan yakinlah bahwasanya hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang ditutup oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan tidak ada setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini terdapat di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Yang mana situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, man kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alim. Di situ dikatakan, dan Muhammad itu bukanlah bapa dari salah satu laki-laki dari kalian, melainkan dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kenabian di dalam agama Islam telah final. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada Anda melihat orang yang mampu berjalan di atas air, orang yang dapat terbang di udara, ingat setan dan iblis bisa dapat melakukan hal yang tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita dalam agama Islam. Jangan ragu, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan tontonlah tentang kisah mu'alafnya calon pastor ini untuk memperkuat dan mempertebal keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato. Nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dulu dari agama apa? Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Boleh diceritakan nggak seaktif apa di agama? Kalau saya dulu di SD-nya itu di Jawa, kemudian ketika saya kelas 6 SD karena orang tua saya pergi, akhirnya maksudnya di sini almarhum ya, akhirnya saya pindah ke Flores. Di asal saya dari sana, asal orang tua saya juga dari sana. Di sana saya sempat tinggal dengan keluarga dan juga tinggal di pastoran. Maksudnya aktivitas saya setiap harinya tuh lebih banyak di pastoran selain di sekolah, dan juga di pastoran. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng.
kemudian lulusnya itu di SMA Sin Gabriel Maumere. Apa yang ada? Apa yang membuat Bang Musa itu tertarik pada agama Islam? Awal mula saya tertarik tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu. Soalnya di Katolik sendiri itu nggak ada yang namanya jin baptis. Kalau nama baptis ada, jadi nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa, berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubungan sama jin, apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api, kalau baptis dilambangkan dengan air. Dan di Katolik itu pasti ada lilin sama air. Makanya bisa jadi melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya Nikolaus Musa, berarti santonya itu ada Santo Nikolaus. Kalau menurut kepercayaan Katolik, berarti kita itu diurapi atau dibimbing, disertai oleh Santo Nikolaus. Sedangkan menurut ustadznya itu ketika seseorang meninggal itu kan putus hubungan sama dunia, yang ada itu hanya jin korin dan juga jasadnya, karena jin itu berumur bisa ribuan tahun. Makanya ketika seseorang itu minta pertolongan langsung mungkin kepada makam atau kepada mungkin foto nenek moyang atau sebagainya, sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi bisa jadi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Jadi apalagi untuk kita yang muslim itu kalau yang imannya belum kuat malah lebih percaya apa yang dibilang oleh si jin daripada yang dibilang oleh Al-Quran. Makanya ketika itu saya juga sempat tak hubung-hubungkan sama apa kata guru saya ketika saya di seminari. Jadi guru saya pernah mengatakan untuk menjadi seorang santo itu butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Dan contoh santo yang termasuk paling cepat untuk dinobatkan menjadi santo adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Kenapa beliau itu dengan cepat dinobatkan sebagai santo? Ya karena semua orang itu tahu ceritanya beliau. Jadi ketika beliau jadi paus kan selalu diekspos. Sedangkan paus-paus yang sebelumnya itu paling enggak ceritanya itu harus dikenal seluruh dunia, cerita baiknya maksudnya. Terus kalau orang yang enggak terkenal, otomatis kan itu butuh buku, butuh surat kabar, butuh karangan-karangan untuk memperkenalkan kisah seorang paus atau kisah seorang yang dianggap soleh atau suci tadi. Jadi kalau menurut pastor saya itu, daripada kita menamai anak cucu kita nanti itu seorang yang kita tidak kenal,
Contoh Santo Nikolaus itu kan saya sendiri kan tidak kenal Santo Nikolaus itu seperti apa. Cara untuk meneladani Santo Nikolaus itu seperti apa itu nggak tahu. Makanya ketika di seminar itu ada ada tugas untuk kita itu mencari tahu nama kita. Jadi saya Santo Nikolaus. Santo Nikolaus itu ciri-cirinya sabar. Emang kita itu berusaha meniru hidupnya beliau, hidupnya Santo Nikolaus tadi. Dan untuk pendapat pastor saya itu begini, daripada kita menamai anak cucu kita orang soleh yang kita tidak kenal, mending kita namain anak cucu kita itu nenek moyang kita, mungkin kakek kita yang betul-betul kehidupannya itu kita kenal. Jadi di situ jadi kan saya berpendapat begini, benar juga ya, daripada kita menamain orang yang nggak kita kenal, ya mending kita namain kakek kita. Soalnya secara doa itu di Katolik itu sangat simpel. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita sudah mengenal dan yakin bahwa kita itu disertai oleh Santo Nikolaus, dan kita yakin bahwa Santo Nikolaus itu senantiasa menyertai kita, otomatis kan kita doanya itu secara spontan. Jadi contoh gini, waktu itu saya mau ujian, saya juga berdoa kepada, kalau di Katolik itu ada Bunda Maria, ada pelindung para pekerja kayak Santo Yosef atau apa itu. Ketika saya bekerja saya minta doa aja. Ya Santo Yosef bantu saya dalam pekerjaan ini ya. Ketika saya mau ujian saya minta doa juga kepada Santo Nikolaus. Ya Santo Nikolaus bantu saya karena saya mau ujian, bimbing saya. Dan saya yakin waktu itu memang Santo Nikolaus itu membimbing saya. Meskipun itu ujung-ujungnya ditujukan kepada Yesus. Kalau secara Katolik kan Yesus ya. Yang bikin saya tidak terima itu kok disebut jin gitu loh. Dan disebut jin berarti bukan orangnya, tapi jin korinnya. Berarti jin yang mengikuti orang tersebut. Contoh jin, anggap aja nama kakek saya, contoh kalau nama saya kan Nikolaus Musa Mangjati, anggap aja nama kakek saya itu Mangjati. Terus yang kita minta tolong kepada Mangjati tadi, kita berpikir bahwa itu kakek kita yang menolong kita, tetapi itu kalau menurut si peruqyah itu adalah jin yang senantiasa mengikuti kakek kita. Dia itu bisa jadi dia itu berbuat jelek kepada maksudnya menipu kita, bisa jadi dia juga membantu kita. Yang saya nggak terima itu kan karena si peruqyah itu kan melarang, nggak boleh menggunakan itu. Maksudnya jangan sampai si itu tadi ngikutin kita, makanya harus dilepas dari tubuh kita. Dan saya dulu waktu itu memang saya percaya bahwa waktu itu memang saya pernah dikasih sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu sakramen setelah sakramen baptis. Jadi kalau di Katolik itu di situ pengurapan tapi lambangnya menggunakan api. Kalau dibaptis kan lambangnya menggunakan air. Jadi aku membaptis kamu dengan air gitu. Kalau Krisma tadi lambangnya api. Itu disamakan dengan peristiwa Rasul Paulus dan sahabat-sahabat yang lain itu mendapat karunia Roh Kudus. Jadi api itu lambangnya Roh Kudus. Jadi berupa waktu itu kalau di kitab suci Alkitab itu dibilang itu ada lidah-lidah api yang menyertai para rasul seperti Paulus. Makanya saya menarik kesimpulan waktu itu Bang, bisa jadi ketika itu saya ada hubungan sama jin. Makanya ketika saya pun adik saya di Ruqyah itu ada koneknya. Maksudnya ketika di Ruqyah terus dan ketika
ketika apa ya, ketika ibaratnya pas connect itu pasti yang keluar itu bukan omongan saya, tapi lebih banyak omongan si jin baptis tadi. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat, tetapi saya mencari tahu dulu. Yang kedua yang bikin saya itu kepingin masuk Islam itu kata-katanya Umi Irin Handono. Beliau kan namanya seorang Kristen itu kan pasti ketika seseorang itu menceritakan tentang Yesus, apalagi yang nggak sesuai dengan pengetahuan seorang Katolik atau Kristen, itu pasti orang itu terguncang hatinya. Kalau benar-benar dia itu sayang atau betul-betul dia itu cinta kepada Yesus, pasti dia terguncang hatinya. Karena apa? Ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, berarti kan otomatis dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Jadi betul-betul mati di salib. Sedangkan di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Rancu maksudnya di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan pas dipaku itu pada jam 12. Tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak mati-mati. Kenapa kok Yesus jam 3 baru mati? Terus dikatakan kalau penyiksaannya itu terlalu kejam. Tapi kata Umi, faktanya ketika di Golgota atau acara meskipun disiksa sekalipun, nggak bisa semata-mata itu mati, langsung mati. Paling matinya itu seminggu, kalau nggak dipatok burung gagak. Jadi ketika seseorang mati itu ketika jantung, ya saya bilang ini jantung, dan mungkin ya jantung itu kalau contoh ditahan sampai 1 jam nggak berdetak, itu baru bisa kita katakan mati. Terus yang kedua paru-paru, ketika orang itu dikatakan nggak bisa bernapas 1 jam, itu bisa dikatakan mati. Tetapi ketika lambungnya ditusuk, itu kan setelah Yesus meninggal itu kan lambungnya ditusuk. Tetapi secara secara medis ketika orang itu luka lambung, nggak bisa dia 1-2 jam langsung meninggal gitu, nggak bisa. Itu yang jadi pertanyaan kita. Sebagai seorang Katolik waktu itu saya betul-betul nggak puas, soalnya dikatakan di situ kan Yesus jam 3 mati terus ditusuk menggunakan tombak, dan waktu itu pun kalau secara normalnya itu kan ketika seseorang ditombak terus keluar air dan darah, berarti kan metabolismenya berjalan, darahnya itu masih mengalir, berarti nggak bisa dikatakan Yesus itu mati. Akhirnya kan saya mengiyakan itu, dan saya yakin memang seperti itu. Kemudian kalau di Alkitab itu dikatakan Yesus dikuburkan, diturunkan terus dikuburkan. Ketika diturunkan, yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Pertanyaannya di situ juga, berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Yang berikutnya lagi, Yesus dimakamkan. Ketika makamnya itu ternyata enggak seperti makamnya kebanyakan orang sekarang yang dikuburkan, kan cuma ditaruh aja di dalam gua. Dan nyelawatnya itu menggunakan minyak dan rempah-rempah. Pertanyaannya sekarang juga secara medis ini, bukan secara mistik kan. Kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Makanya saya jadi yakin kalau Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini itu.
Nah, mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam, dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal untuk apa ya? Untuk diakui kebenarannya itu adalah apa yang diajarkan itu putus sanadnya dari Yesus. Nah, itu ya, jadi ya kalau dari Umi Irena sendiri kisah yang di Alkitab dan yang sekarang diyakini banyak orang itu kan sanadnya kebanyakan dari Rasul Paulus. Nah, sedangkan Rasul Paulus sendiri itu belum pernah bertemu atau belum pernah diajarin oleh Yesus. Makanya kita nggak bisa 100% percaya bahwa agama Katolik itu dibawa oleh Yesus, karena memang Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada Rasul Paulus. Nah, makanya ketika ada seseorang yang bisa berkata bahwa dia dapat ilmu itu dari Yesus sendiri, ya perlu dipertanyakan. Bahkan jin pun kalau dia bisa merasuki, dia bisa ngomong aja, ini dari nabimu yang ngajarin saya seperti ini. Tapi itu kan tidak ada buktinya. Jadi emang kalau secara cinta kepada Yesus dulu emang saya sangat cinta sekali, dan sekarang pun saya sangat cinta. Tetapi kalau untuk ajaran yang diajarkan di Katolik, perlu dipertanyakan lagi waktu itu. Makanya saya itu lebih memilih Islam karena lebih banyak emang sesuai, entah itu dari keilmuan, dari sanad dan lain sebagainya, itu sesuai dengan hati saya dan menurut saya benar. Dari situ saya mulai membuka diri untuk belajar lebih jauh lagi tentang Islam, dan alhamdulillah syahadat tanggal 25 Desember 2016. Ya. Mbak, ada alasan khusus nggak syahadatnya tanggal 25 Desember itu kan bulan Natal ya? Ya, waktu itu saya kan pernah minta ke Umi saya mau syahadat, tapi Umi sendiri kan bilang coba belajar dulu supaya imannya itu betul-betul mantap, betul-betul kita tuh syahadat bukan karena karena ikut orang atau apa, tapi kan betul-betul paham, betul-betul mengerti. Jangan sampai ketika kita syahadat kita nggak ada waktu lagi untuk belajar. Maka paling nggak minimal kan harus yakin tanpa paksaan, dan alhamdulillah waktu itu ditawarin kebetulan pas tanggal 25 Desember, dan saya juga betul-betul sangat yakin, sangat mantap, sangat kepingin syahadat. Alhamdulillah. Jadi selain yang tentang Jimborin dan sebagainya, ada keyakinan lain di agama sebelumnya itu yang Mas Musa itu ragukan? Justru saya dulu paling yakin. Jadi kalau dibilang keraguan itu nggak ada, soalnya kehidupan saya dari kelas 6 SD itu saya udah tinggal di pastoran. Pastoran itu ya jenis biara, tapi itu kan di satu daerah biasanya satu titik untuk mengurusi umat di suatu lokasi itu. Jadi, namanya itu paroki. Jadi paroki ini dipimpin oleh pastor siapa lah? Pastor, tempat tinggal pastor itu tadi yang namanya pastoran. Nah, di situ kan otomatis kehidupan saya itu ya sama kayak kehidupan pastor. Maksudnya sama itu dibuat kayak ini jamnya bangun pagi, terus itu pergi misa ke gereja. Terus waktu itu kebetulan nggak ada yang ngurusin gereja, jadi saya yang ngurusin gereja. Jadi dari persiapan bajunya pastor, terus persiapan acara, mukul lonceng, itu saya. Jadi betul-betul saya itu paroki itu ya rumah saya dibandingkan dengan rumah paman saya yang saya tinggal. Kehidupan saya lebih banyak di pastoran. Ya,
semacam pondok kan? Ya bisa dibilang semacam pondok lah. Jadi di situ kan pastornya kan pastinya kan pastor kan cowok, palingan ada cuma karyawati yang tukang masaknya aja. Selebihnya ya pastor sama saya gitu. Dari Katolik yang taat bahkan sampai tinggal di pastoran begitu ya, tiba-tiba masuk Islam, itu banyak yang terkejut kan? Ya banyak sih. Cuma apa ya? Saya tuh orangnya dulu itu sebenarnya berani. Maksudnya berani kalau ada orang yang mendebatkan tentang kayak tentang contoh nanti saya kan dulu kan saya di Flores, terus saya ke Pacet, Mojokerto, habis itu ke Jakarta. Di Pacet itu juga ada yang mewanti-wanti, bilang gini, nanti hati-hati kalau sama orang sana, orang Muslim, takutnya kamu diajak kamu jadi Muslim gitu. Saya bilang, masa nggak yakin sama saya gitu. Jadi orang itu justru saya itu nggak ada yang ragu, bahkan kalau ada yang debat itu dulu saya berani, karena emang apa ya, betul-betul saya mentaati gitu loh. Jadi bukan hanya pergi gereja gitu, enggak, karena emang belajar. Jadi di seminari itu kan ya ada sejarah gereja, ada sejarah Alkitab. Meskipun saya enggak belajar filsafat, tapi setidaknya yang saya pelajari pertama itu sejarah gereja, sejarah kitab suci, sama pelajaran-pelajaran umum. Itu yang kita pelajari di seminari. Dari sejarah Alkitab sendiri, ketika saya udah masuk Islam itu kan saya jadi sadar memang kitab suci itu dibuat turun-temurun dari omongan atau cerita orang lain. Jadi bukan bentuknya itu tulisan dan lain sebagainya, enggak. Jadi lebih kepada omongan yang turun-temurun diwariskan. Nah, jadi dari situ kalau secara Islam kan udah nggak sesuai apa ya, sanadnya itu nggak jelas gitu loh. Makanya saya semakin yakin di situ. Jadi dari apa yang telah tak pelajari sama yang sudah saya ketahui setelah saya masuk Islam itu emang fix kalau emang apa namanya Kristen Katolik itu kalau ditanyain sanad nggak ada sanadnya. Jadi apa ya, kalau kekeliruan itu sangat mungkin terjadi dan sangat rawan. Kalau secara sanad kan jelas di Islam itu. Kalau orang keliru, orang bisa lihat lagi, oh bukunya dari sini, kitabnya ini. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang keliru-keliru dari dalil-dalil, syarat-syarat. Kalau di Kristen atau Katolik sendiri itu tidak. Bahkan Alkitab sendiri itu kan bisa dirubah. Pengertiannya pun bisa ditafsir. Sedangkan di Islam sendiri untuk penafsiran itu ada ahlinya. Bukan semua ustadz, semua yang belajar Al-Quran bisa nafsir, kan enggak. Ya. Sampai saya yakin itu dengan agama Mas Musa yang dulu hingga sampai tahun 2016 masuk Islam pernah debat yang sangat ini. Kalau debat yang sama orang-orang Muslim itu ya nggak pernah. Cuma maksudnya ya sama ustadznya langsung gitu kan belum pernah. Nah, cuma kalau ditanya kayak kenapa kamu apa namanya nggak ke gereja atau apa segala macam itu, saya bisa jawab. Maksudnya saya kayak contoh, saya nggak ke gereja ya karena mungkin malamnya mau pergi gereja. Jadi kan saya dulu kan kehidupan saya itu sama pastor. Jadi ketika ada pastor yang hari Minggunya itu masuk gereja malam, saya ketika ke tempat lain itu nggak misa pagi, berarti saya misanya itu malam. Jadi setiap hari itu saya tuh selalu ke gereja. Kalau ketika saya dengan pastor sama ketika di seminari. Kalau debat-debat sama orang
muslim-muslim yang lain nggak apa ya, nggak pernah, nggak apa ya, nggak, ibaratnya kalau orang muslim yang sama saya itu ya biasa-biasa aja. Kalau menurut saya bukan debat lah. Tadi kan apa namanya dijelaskan sama Mas Musa bahwa awas loh kalau ke sana ketemu muslim malah masuk muslim. Saya punya keyakinan bahwa nggak mungkin. Nah, modalnya tuh apa gitu loh, modal keyakinan bahwa saya nggak bakal dipatahkan gitu. Kalau saya karena emang kehidupan saya udah sesuai Katolik gitu loh. Jadi yang didebat sama orang Muslim kan menyangkut kayak Yesus apa segala macam kan. Nah, dan saya yakin Yesus itu emang betul-betul Tuhan saya, Tuhan yang benar betul-betul. Nah, terus paling cuma gini, ditanya Yesus itu menurut kamu apa? Nah, kan gitu kan, orang bilang kan Tuhan. Kalau saya waktu itu, modal saya itu cuma untuk mematahkan itu ya. Nah, itu memang Yesus itu juru selamat. Dan emang secara keyakinan pribadi saya kalau berdoa ya Tuhan Yesus ya, itu kayak gimana? Kayak kurang terkabul gitu. Jadi ketika orang kan menanyakan pasti langsung ke situ. Dan yang setelah saya masuk seminari yang rasain itu Yesus sang juru selamat. Ya itu kata-kata kan ada yang Tritunggal Maha Kudus, apa segala macam. Nah, kalau saya emang dari dulu mungkin itu juga mungkin awal mula bahwa saya itu nggak terlalu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya tetap yakin, cuma doa saya itu kan yaitu Yesus sang juru selamat. Jadi kan ada itu Yesus sang raja damai, Yesus sang juru selamat, Yesus pembawa kebenaran dan lain sebagainya itu ada. Cuma ketika dibilang Tuhan Yesus, di hati ini nggak srek. Iya emang itu banyak dan sering itu orang selalu menanyakan Yesus itu Tuhanmu gitu. Ya saya langsung ngomong Yesus itu adalah sang juru selamat. Sang juru selamat, dan itu kalau penjelasan berikutnya ya sama seperti orang Kristen yang lain. Juru selamat, sang juru selamat, nggak ada pembimbing yang terbaik kecuali Yesus. Yesus sang raja damai, nggak ada raja pembawa kedamaian terbaik selain Yesus. Ajaran yang dikasih adalah ajaran tentang kasih mengasihi gitu. Jadi emang apa ya, kalau ngomongin tentang Tuhan, emang saya sendiri tuh nggak yakin dulunya. Tapi yang saya yakin tadi Yesus sang juru selamat, bukan Tuhan Yesus. Bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Dan itu kalau orang Kristen sendiri kalau emang mau kusuk ya, ketika pengen sampai atau orang lain kan ngomong gini, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, otomatis sampean ketika nggak yakin itu Tuhan, sampean berdoa ya Tuhan Yesus, pasti kan nggak kusuk, nggak bisa kusuk. Dan itu tak alami ketika sering banyak orang Muslim emang Tuhan itu Yesus. Nah, itu kan saya ragu, otomatis kan ketika saya doa itu pasti nggak kusuk. Makanya yang saya pakai itu adalah Yesus sang juru selamat. Kenapa bisa mikir begitu? Ya itu bedanya. Kalau saya itu kan kalau ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, pasti saya berusaha untuk mencari melengkapi. Makanya ketika ada yang kurang, apalagi dengan perkataannya Umi itu Yesus itu belum mati, karena faktanya Yesus itu nggak dikuburkan, cuma ditusuk lambungnya keluar air dan darah. Itu fakta dan itu pasti jadi pikiran. Nah, jadi dari dulu sendiri itu kan memang kan kita kan kalau di Islam sendiri kan disuruh sholat yang khusyuk. Nah, kalau di Kristen sendiri itu kan mungkin ya bisa khusyuk ketika kita itu meditasi. Nah, padahal meditasi itu kan cuma menenangkan, bukan khusyuk tadi. Jadi makanya ketika di seminari itu ada, contoh ini sekolah agak jauh mungkin sekitar 10 meter atau 20 meter itu biasanya ada gereja. Jadi sekolah-sekolah itu mengelilingi gereja tadi. Jadi ketika habis
belajar, masuk gereja sebentar, baru keluar aktivitas yang lain. Sebelum belajar kadang juga masuk gereja sebentar, keluar aktivitas lain. Nah, waktu itu adalah waktu ketika kita itu lebih enaknya sebelum belajar itu kita menenangkan diri. Itu bisa dipakai untuk berdoa sebentar. Atau kalau di Katolik itu ada namanya apa ya namanya tuh? Yang barang sakral emang itu ditaruh di altar, di belakang altar biasanya untuk mengambil hosti atau roti anggur itu kan biasanya ngambil cawan itu dulu. Itu namanya apa ya itu? Yang selalu kalau di Kristen tuh kalau ada lampu pasti selalu hidup, menandakan terang, selalu nggak boleh padam lah itu tempat itu. Ya saya itu makanya selalu disuruh untuk dekat kepada itu, dan yang bisa membuka itu pasti biara. Secara itu ya, secara tata caranya ya, secara apa ya, sakralnya lah. Itu kan mau buka itu kan ada acaranya, maksudnya ritual, bukan ritual ya, acara gerejanya. Itu yang bisa membuka hanya pastor sama biara. Dan waktu itu adalah waktu emang sangat enak kita nyari itu ketenangan. Jadi kan di Seminari Hokeng San Domingo Larantuka itu gerejanya itu ada gereja bawah tanah. Jadi ada atas ada bawah. Kalau yang di atas itu kan umum, semua orang bisa masuk. Kalau yang di bawah itu emang bawah tanah, cenderung gelap, dan di bawah itu ada kayak apa namanya, kayak pos-pos itu kan para pastor untuk berdoa. Dan para pastor kalau nggak ngerayain misa atau acara gereja secara umum, dia itu pulang itu buat acara ritual untuk hosti tadi, minum anggur sama roti tadi, makan roti itu di gereja bawah tanah itu pribadi. Jadi ketika acara pribadi itu acara yang umum bersifat umum itu nggak ada, pasti pulang mereka itu ngadain acara sendiri, karena mereka udah terikat sama kayak janji sebagai imam itu kan harus merayakan atau minum itu tadi, minum dari cawan dan roti itu tadi. Jadi di situ ada satu kan kayak apa ya, kayak kamar-kamar gitu. Nah, di situ juga ada yang sakramen apa ya namanya itu ya, yang ada saya bilang selalu nyala lampunya itu di situ, dan itu cenderung gelap semua. Nah, ketika kita malam datang gitu, itu tuh pasti tenang, soalnya udah di bawah tanah, terus kompleksnya itu juga seminari, berarti kan betul-betul hening. Nah, emang kalau dan itu saya rutin, itu sering, bukan rutin tiap hari enggak, tapi sering. Ketika ada waktu saya bisa masuk ke situ, saya masuk ke situ berdoa. Nah, soalnya malu apa ya, agak malu ya, karena ketika banyak orang kan sibuk dengan palingan kalau ke gereja bagian atas, karena saya udah merasakan berdoa di bawah tadi, makanya ketika nyari ketenangan saya lebih memilih untuk di gereja bawah tadi, bukan yang di sebelah atas. Dan sebenarnya boleh ceritakan nggak proses ketika mau sadar? Proses syahadatnya yang cuma cerita ya apa ya, agak lucu juga sih tentang adik saya itu ya, yang selain syahadatnya itu tentang adik saya, karena waktu itu ketika saya mau syahadat itu kan ya kaget, tiba-tiba diajak ke acara di Balai Sudirman waktu itu, Umi Irena, terus yang syahadatkan itu Ustadz Hafiz Abdurrahman. Jadi setelah sebelum syahadat itu adik saya yang namanya Pius, nah, itu kan tanggal 25 Desember kan, nah, dia kan ngucapin selamat Natal. Nah, akhirnya kan nggak tak bales. Terus lagi di mana Cak? Saya bilang ini lagi di Balai Sudirman. Lah kok Natal ke sana ngapain gitu? Ya akhirnya sama si Pius tadi
Nah, itu beliaunya datang dan ngelihat saya itu udah syahadat, udah salaman, disalamin banyak orang kan. Alhamdulillah saya juga bahagia waktu itu. Cuma waktu itu orang yang paling sedih itu adalah adik saya, mungkin Pius, karena dia tahu di keluarga itu yang apa ya, yang rajin ke gereja dan lain sebagainya itu adalah saya. Nah, sedangkan Pius itu backgroundnya dulunya itu kan ikut kapal anak pelayaran gitulah. Nah, jadi kan kehidupan anak pelayaran cenderung kan nggak tertata bagus itu. Jadi dia itu baru mau mencari ketenangan di dalam gereja, itu baru rasa bahagia. Ngelihat saya itu langsung menangis lah. Karena yang sebenarnya jadi panutan malah masuk Islam gitu. Pengennya kan diajak sama-sama ikut Natalan gitu loh. Tapi akhirnya malah masuk Islam. Itu yang ini sih. Ya lucu. Tapi alhamdulillah beliau udah syahadat. Terus setelah syahadat itu kan mungkin akan ada proses belajar dalam beragama Islam ya. Iya. Apa yang paling berkesan dengan proses belajar ini? Apa ya? Oh enggak, semuanya indah sih kalau belajarnya itu benar. Kalau di Islam, nah, maksudnya benar itu dapat guru yang benar, bisa membimbing. Nah, jadi belajarnya bukan hanya sebatas di YouTube, tapi kita betul-betul kalau bisa itu nyari seorang guru yang bisa jadi panutan kita. Jadi ketika kita, pokoknya kalau di pondok kan udah jelas kan, nah, apa gurunya atau ustadznya ngapain, pasti itu sedikit banyak itu nurun ke anak pondoknya. Tapi ketika kita di luar, ketika kita ada masalah kan mau nggak mau itu kan kita harus tanya ustadz atau siapa yang bisa menjawab itu. Apalagi di Islam sendiri itu kan dianjurkan untuk kita itu dekat sama orang-orang soleh tadi. Nah, jadi yang berkesan adalah emang ketika kita berusaha untuk belajar mencari yang benar itu malah kayaknya terbuka semua. Malah ketika kita itu masuk di majelis ilmu yang benar, ibaratnya seperti itu, kita tuh dulunya merasa paling bodoh. Apalagi dulu kita di Katolik nggak tahu tentang sanad, akhirnya di Islam itu dijelaskan sanad itu seperti apa. Ya apa ya, pokoknya kalau bagi saya Islam itu sangat indah. Apa ya, meskipun banyak yang bilang itu, kalau dulu kan setelah masuk Islam itu kan ada yang bilang Islam itu sebagai teroris, ibarat biang perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi saya dulu tuh yakin kalau seseorang itu berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi meskipun dia berbuat salah, saya tanya dulu dia itu alasannya apa, dulu itu backgroundnya apa, kok bisa sampai ngelakuin ini. Nah, jadi makanya ketika orang ngomong Islam itu teroris, wah saya itu nggak percaya. Nah, kok bisa dikatakan teroris karena ngebom? Oh ternyata di Islam sendiri hukum membunuh orang itu nggak boleh. Kok bisa dibilang teroris? Berarti kan mungkin gurunya yang salah atau informasi yang didapatkan itu salah. Benar nggak itu dibuat oleh seorang muslim yang taat? Kan kalau dibilang taat itu kan berarti ya bertakwa. Selain dia itu berkepribadian Islam atau ngaji, sholat dan lain sebagainya, tapi pemikirannya ya harus Islam. Jangan sampai dia ngaji tetapi pemikirannya udah liberal lah, hanya Islamnya dipakai untuk sebatas ngaji dan sholat. Jadi apa ya, kalau saran saya sendiri ya, kalau sebagai Islam sendiri itu kan kita punya kewajiban itu. Jadi di Islam itu sebenarnya belajar itu adalah wajib.
mau belajar apapun itu wajib, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan, karena Allah itu udah berikan otak pemikiran kepada kita, sedangkan hewan itu enggak. Makanya saran saya kalau bagi sesama muslim memang kita harus banyak-banyak belajar. Jadi kalau yang apalagi yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, liberal, suka bombardir, lah nggak ada sangkut pautnya kalau orang itu belajar dan sampai mendengar hadis atau ilmu atau pengetahuan yang dibilang hukum membunuh itu tidak boleh. Gimana pun alasannya pasti Islam bukan teroris gitu loh. Ya itu jadi cara saya untuk belajar Islam. Kalau emang ada sesuatu yang emang keliru, nggak sesuai hati nurani saya, ya pasti tak tanyain kepada orang yang lebih tahu. Jadi bukan tanya kepada guru atau yang kita anggap pintar, karena fanatik di dalam Islam itu ya nggak boleh kepada semua orang. Fanatik kan cukup kepada Rasul. Orang kiai aja bisa salah kepada Al-Quran. Boleh fanatik. Kalau pada ajaran-ajaran yang nggak bersanad apalagi, ya jangan fanatik buta gitu. Saya mau kembali lagi ke yang tadi. Tadi kan adiknya kan punya reaksi ya. Iya. Nah, Mas Musa ini kan kedulunya aktif di Gereja dan sebagainya. Itu bagaimana teman-teman masurnya, berwatinya ketika Mas Musa itu memutuskan masuk Islam, bikin geger kah atau biasa aja? Kalau bedanya kalau orang seminari atau apa itu mereka nggak apa ya, nggak kayak bikin geger-geger gitu. Menurut saya nggak apa ya, jarang itu, hampir-hampir nggak ada. Yang ada mereka malah tetap berteman, tetap diskusi. Itu malah seorang apa ya, kayak seorang pastor, seorang yang betul-betul dia itu Katolik kalau menurut saya. Karena pasti dia itu diskusi, emang jiwanya dan dididik itu untuk berpikir. Kalau kita belajar di seminari otomatis dia itu orang pintar. Dan nggak mungkin orang seminari fanatik, nggak mungkin. Makanya reaksi yang seperti orang-orang lain itu karena mungkin ya pribadinya dulu itu amburadul, terus ketika dia masuk Islam dia menjelekkan Katolik, ya mungkin. Nah, makanya banyak yang nggak suka di sana. Dan saya yakin itu pasti bukan pastornya, ya orang-orang tertentu. Nah, tapi secara apa ya? Kalau secara pengalaman saya, orang-orang pastor atau seminar itu mereka berpendidikan. Ya. Ini kan sahabat ngaji cerdas mungkin ada beberapa istilah yang mungkin baru didengar atau belum tahu gitu ya. Jadi ada istilah pastor, ada istilah apa segala macam ya, seminari gitu ya. Seminari ya. Mungkin sahabat ngaji cerdas belum tahu apa sih seminari. Seminari itu tempat pembinaan intensif ya, terutama untuk menjadi seorang pastor. Jadi kayak di Islam itu seperti pondok gitu. Jadi seminari sendiri itu kalau saya nggak salah ya, itu bahasa Latinnya itu seminarium. Jadi itu pembenihan. Jadi betul-betul kita itu ditaruh di sebuah wadah untuk dididik, dibina menjadi seorang pastor. Jadi disesuaikan dari cara belajarnya, bahkan ada pelajaran waktu itu tentang etika, cara makan yang benar, cara belajar yang benar, cara berdoa yang benar, itu semua dipelajari. Cara berbicara itu pun semua dipelajari. Jadi betul-betul apa ya, nggak betul-betul kita itu disiapkan untuk menjadi pastor. Itu namanya seminari. Sekolahnya cowok semua, nggak ada ceweknya. Jadi waktu di seminari Hokeng itu 300-400an orang tuh satu lokasi ya cowok semua, dengan kebunnya, dengan sekolahnya betul-betul. Jadi contoh kelas waktu itu kan ada namanya kelas persiapan.
Jadi kelas persiapan tuh sebelum kita masuk kelas 1 SMA, waktu saya SMA itu ada kelas persiapan. Kelas persiapan itu kita dicari potensi kita, digali potensi kita, terus nanti diajarin juga materi-materi tentang yang khusus kayak sejarah gereja, sejarah kitab suci, cara belajar dan lain sebagainya. Masuk SMA itu ada kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah itu ya menyangkut agama, terus pelajaran kitab suci dan lain sebagainya, ditambah lagi kurikulum umum, jadi kayak matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi seminar itu tempat betul-betul orang itu dididik dan dibina, berarti pembenihan lah untuk menjadi seorang pastor. Untuk menjadi pastor itu kan jenjangnya kan harus setingkat kuliah kan. Kalau kuliah itu kan udah masuknya itu ke biarawan, biarawati. Jadi kayak Umi Irina itu kan udah mempelajari filsafat. Nah, itu udah bisa dibilang frater, udah bisa memilih serikat lah. Jadi serikat itu kayak komunitas pastor, contoh pastor Yesuit yang kita biasa ngelihat di buku atau apa kan, tulisan Romo atau siapa, terus titik belakangnya ada tulis SJ. Itu serikat Yesuit. Itu betul-betul lebih cenderung kepada dakwahnya lah. Kalau di Islam itu lebih ke pendidikan. Jadi jangan heran kalau pastor itu jadi dosen di Jogja, dari dosen di mana-mana. Karena emang beliau berdakwahnya melalui pendidikan. Kalau ada yang namanya pastor, yang belakang itu SVD. SVD itu ada kata verbum, jadi betul-betul dia itu berbicara. Jadi kalau ada SVD, tugas di mana? Di Brasil. Jadi betul-betul itu dia itu ditugaskan di tempat yang emang itu umat Katoliknya nggak begitu banyak, terus dia itu banyak berdakwah. Kalau di Islam kan dakwah, menjelaskan tentang Katolik seperti apa, Kristen seperti apa, dan pekerjaan mereka setelah jadi pastor yaitu berdakwah dari lokasi ke lokasi. Itu SVD. Sekarang kembali lagi ke tentang bagaimana Mas Musa itu sudah menyentuh dengan Islam, tadi udah belajar dan sebagainya ya. Lalu bagaimana Islam itu mempengaruhi kehidupannya Mas Musa nih ketika sudah menjadi seorang Muslim? Ya mengalir gitu, pokoknya kita tuh berusaha untuk jadi seorang Islam yang bertakwa lah. Ketika ada suatu masalah, kalau dari saya sendiri di keluarga itu kan, ketika ada masalah nggak bisa menyelesaikan, otomatis kita bertanya kepada ustadznya atau kiainya atau siapapun itu yang bisa menjelaskan atau membimbing solusinya itu seperti ini, secara Islam itu seperti ini. Kalau itu kita rasa itu benar, dalilnya ada, itunya ada, ya udah kita lakukan aja. Insya Allah itu hasilnya insya Allah baik. Berarti bisa dikatakan semuanya dilandaskan dengan dalil ya, kalau melakukan sesuatu gitu ya, ada landasan syariatnya gitu ya. Iya, ada syariatnya. Jadi itu mungkin melakukan maka ini jalan gitu ya. Jalan. Jadi kalau dulu kan gini, ketika saya memikirkan sesuatu, kita pikir seperti ini bagus, tapi yo ketika jalan tuh pasti banyak masalah. Kalau dijalankan semakin jauh, masalahnya itu semakin banyak dan semakin nggak tenang gitu. Tapi ketika kita berlandaskan secara syariat, secara Islam yang ada dalilnya, ada yang pernah mencontohkan, sahabat siapa, antara Rasulullah sendiri mencontohkan, itu lebih tenang, nggak ada. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan bisa dibilang melakukan sesuatu karena Allah, melepaskan sesuatu juga karena Allah. Kalaupun nggak bagus, pasti insya Allah balasannya dari Allah itu lebih bagus lagi. Iya, sebenarnya di Islam sendiri itu kan ada. Jadi ketika kita mau bermuamalah ya kan kalau di Islam itu ribet lah, bisa dibilang ribet. Ribetnya itu karena emang
orang-orang yang sebelumnya emang melakukannya udah nggak sesuai syariat. Kalau dari dulu sesuai syariat kan nggak ribet. Makanya ketika bermuamalah terutama itu emang harus berhati-hati sih. Apa yang Mas Musa harapkan dari agama Islam nih dalam kehidupan Mas Musa ke depan? Kalau saya sih untuk umat Islam sendiri sih yang saya harapkan harus semakin apa ya, kalau menurut saya itu belajar lah, belajar. Jadi ketika kan sekarang ini kan saya merasa bahwa Islam itu kan banyak disudutkan, sedikit banyak digampangkan lah. Nah, padahal ketika kita tanya lebih dalam kepada kiai atau ustadz yang belajar tentang itu ternyata nggak semudah yang diomongin. Nah, jadi semuanya ada landasannya gitu. Jadi kalau mau jadi atau mau supaya kita tenang, ya saran saya ya harus kita banyak-banyak belajar tentang Islam. Sebenarnya ilmu Islam itu luas sekali. Nah, dulu saya ketika masih Kristen itu di masjid-masjid itu banyak pemuda-pemuda ngaji gitu. Sekarang ini mulai jarang di kampung-kampung, apalagi di kota-kota. Bahkan ketika orang itu rajin sholat atau rajin ngaji pasti disuruh hati-hati. Maksudnya apa gitu loh. Sedangkan kita itu ya kalau yang hati-hati yang jelas itu kalau orang bawa senapan gitu. Kalau selama dia cuma ngomong aja ya kita denger aja. Kalau nggak bagus ya kita jangan ambil gitu aja. Sekarang sudah jadi seorang Muslim ya, dari tahun 2016 sampai sekarang. Tentu kan banyak melihat bagaimana fenomena seorang Muslim ya. Muslim ini kan beda dengan Islam. Muslim adalah penganutnya. Lalu bagaimana ketika Mas Musa ini merespon orang-orang Islam atau di luar Islam dengan pandangan-pandangan yang negatif gitu terhadap agama Islam? Kalau saya menjelaskan tentang Islam ke orang-orang non-Muslim itu agak susah, memang susah. Tetapi ketika mereka bertanya tentang Kristen Katolik menurut pandangan saya, baru saya bisa menjelaskan. Nah, kalau saya biasanya yang tak pakai, kan saya kan biasa kayak ke Sulawesi, kemana-mana itu ya. Kalau bertemu orang non-Muslim mungkin lebih banyak itu kalau dakwah saya atau cara saya itu adalah melakukan dakwahnya itu dengan kepribadian. Jadi ketika saya jujur itu kan orang bilang oh nggak apa-apa dia non Muslim tapi yang penting dia jujur. Kan banyak yang bilang gitu. Nah, padahal jujur, sopan santun dan lain sebagainya itu kan buah dari kita mempelajari agama yang benar. Kalau nggak benar, mau itu non Muslim mau siapa, yaitu yang pasti bukan buah dari dia belajar agama. Jadi kalau saya menjelaskan atau ngomong ke orang-orang non Muslim yang lain itu ya dengan sikap, bukan dengan omongan. Soalnya kita menjelasin Islam ke orang non Muslim sedangkan mereka sendiri nggak punya keterbukaan hati untuk mau belajar, sama aja. Baik, Mas, terakhir mungkin ada pesan-pesan buat sahabat ngaji cerdas, insya Allah ditonton oleh biasanya non Muslim juga kadang kepo kayak lihat atau ada teman-teman yang mungkin lagi di persimpangan jalan, dia lagi galau terhadap keimanannya, iman kan naik turun. Iya betul. Nah barangkali mudah-mudahan pesan-pesannya dari Mas Musa yang dulunya memang bukan seorang Muslim, sekarang jadi seorang Muslim, alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah, mungkin punya tips, mungkin dulu kan bisa menghadapi reaksi dan sebagainya, barangkali bisa diberikan ke sahabat ngaji cerdas. Kalau tips saya ya ngaji itu sih, yang pertama ngaji di mana aja. Terus yang kedua, kalau ini pesan dari ulama saya itu jangan fanatik. Kita boleh fanatik kepada Rasulullah, karena orang yang
wajib ya, kalau di Islam ya, kalau orang imannya benar itu wajib dipercaya itu Rasulullah, karena dia yang paling jujur. Meskipun dia ulama belum tentu dia jujur. Makanya nggak ada jaminan seorang ulama kita bisa fanatik, apalagi fanatik buta. Nah, jadi saran saya ya belajar itu, harus banyak-banyak belajar supaya umat Islam itu jangan mudah dibodohi dan jangan mudah terpengaruh. Karena hati itu, kalau saya apalagi tipe-tipe orang pemikir, pasti hati itu ngikut pikirannya, bukan pikirannya ngikutin hati. Tetapi ketika seseorang yang tipe-tipenya segala sesuatu itu dijalankan pakai hati, berarti tetap pikirannya juga harus diperbarui supaya hatinya nggak salah. Nah, takutnya kan pemikirannya salah, hatinya juga salah. Nah, jadi kalau saran bagi orang muslim, banyak-banyak belajar apa aja terserah, yang penting, dan segala sesuatu cobalah kita berusaha untuk mengaitkan dengan Islam. Kalau saya heran, bukan saya heran ya, yang membuat saya takjub itu ketika saya itu menjadi seorang muslim, masalah apapun itu kalau dikaitkan dengan Islam semuanya masuk. Dari masalah mungkin di dalam rumah tangga, bahkan tata cara ke kamar mandi dan lain sebagainya, semuanya itu masuk, dan semua itu hasilnya pasti lebih bagus. Dan subhanallah ya, kalau di Kristen itu kan ketika mau melakukan sesuatu itu kan kita tuh bingung panutannya siapa, nggak jelas. Ketika kita bilang ke pastor, pastornya belum tentu kompeten, kan gitu. Ketika kita bertanya kepada yang lain tuh sama-sama ibaratnya segala sesuatu tuh dibicarakan, dirembuk, baru dapat hasil yang dipikir baik, tapi kadang itu juga kurang bagus. Nah, tetapi kalau di Islam, ketika bingung tanya kepada ulamanya nggak tahu, buka kitabnya udah selesai, buka Al-Quran udah selesai. Jadi paling enak menjalani hidup ya sesuai tuntunan Nabi, sesuai Al-Quran, Sunnah itu. Jadi itu meskipun insya Allah meskipun orang ngomong yang nggak bener, karena kita udah tahu kebenarannya, nah insya Allah pasti kita lebih tenang ketimbang kita mendengarkan omongan-omongan yang mereka sendiri justru belum pernah melakukannya atau merasakannya. Ya, terima kasih kepada sahabat Ngaji Cerdas, semoga kita bisa istiqomah dalam Islam. Jadi bukannya kita takut menghadapi bagi yang hijrah, menghadapi ibaratnya omongan-omongan orang lain yang emang nggak sesuai dengan Islam, tapi justru itu bisa kita jadikan semangat untuk kita semakin belajar Islam. Justru kalau nggak ada omongan gitu, kita belajarnya tuh kadang ngempes, tapi kalau itu jadikan semangat, malah tambah enak, tambah enjoy kita belajar. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.